PNS dan honorer dihapus tahun depan. Dilansir dari halaman media surat kabar online CNBC Indonesia tanggal 23 Juli tahun 2022. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Mahfud MD telah meminta instansi pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pemetaan terkait pegawai non-ASN yang bisa diikutsertakan dalam seleksi PNS maupun P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pegawai non-ASN juga bisa diatur melalui skema alih daya oleh pihak ketiga bagi yang kualifikasinya tidak memenuhi syarat sebagai ASN. Adapun pegawai yang bisa masuk dalam tenaga alih daya adalah pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan. Dengan ketentuan tersebut, pemerintah sepakat untuk menghapus tenaga honorer dalam tubuh birokrasi. Para kepala daerah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia telah diwajibkan untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer, tanpa terkecuali. Sebelumnya, Kementerian PAN dan RB juga telah menerbitkan edaran khusus terkait penghapusan tenaga honorer. Dalam surat tersebut, dikatakan bahwa penghapusan tenaga honorer akan dilakukan pada tanggal 28 November tahun 2023 mendatang. Aturan tersebut sebelumnya diteken oleh Menteri PAN dan RB Cahyokumolo pada tanggal 31 Mei tahun 2022 lalu. Kedepan, pengurusan administrasi dan birokrasi akan lebih memanfaatkan teknologi. Hal ini pun berdampak pada pemangkasan pegawai. Salah satu posisi yang akan terpangkas adalah jabatan pelaksana. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara, BKN, PNS yang menempati jabatan pelaksana mencapai 1.514.665. Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Denny mengatakan, PNS yang memiliki jabatan pelaksana adalah posisi yang bakal paling rentan untuk digantikan oleh teknologi atau robot. Perlu kita lihat 38% dari ASN ini melakukan pekerjaan-pekerjaan pelaksana yang notabene sebetulnya kalau yang kita lakukan transformasi digitalisasi SPBE dan lain-lain. Ini berpotensi digantikan oleh teknologi, ujarnya dalam rapat dengan pendapat di gedung DPR RI, beberapa waktu lalu. Selain komposisi pelaksana, PNS yang terdampak dari era baru ini juga menyasar batas usia. Penurunan jumlah PNS disebabkan karena abdi negara yang pensiun setiap tahunnya lebih banyak ketimbang penerimaan calon pegawai negeri sipil, CPNS, yang diselenggarakan dalam tahun tersebut. Nah, saat ini kita sedang melakukan pembaharuan terhadap tata kelola jabatan fungsional termasuk jabatan pelaksana, termasuk melakukan simplifikasi, kemudian juga melakukan penataan basisnya kepada kinerja, capaian, dan sebagainya. Nah, dengan demikian ini yang akan mendorong ASN kita untuk meningkatkan kapasitasnya dan meningkatkan kinerjanya.